Selamat siang, nama saya Birin Sardo, saya dari kelas 5B. Di sini saya akan mereview jurnal Potensi Penyelewengan Alokasi dan Desa dikaji menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang disusun oleh dosen Yuyun Yuliana. Kebijakan desentralisasi yang efektif dilaksanakan sejak tahun 2001. Pada gilirannya akan meningkatkan kesempatan bagi pemerintahan daerah untuk memberikan alternatif pemecahan secara inovatif dalam menghadapi tantangan yang dihadapi. Pemerintah daerah dituntun untuk memberikan perhatian yang lebih besar terhadap kualitas penyelenggaraan pelayanan publik serta meningkatkan kemandirian dalam melaksanakan pembangunan. Penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan ketentuan pasal 18 UUD 1945 tidak bersifat sentralistik, melainkan dengan pemerataan kewenangan secara vertikal yang melahirkan pemerintahan daerah. Beranjak dari ketentuan pasal 18 UUD 1945, nampak bahwa negara Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberi kesempatan dan kewenangan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Dalam negara kesatuan, pembagian kewenangan secara vertikal merupakan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang dilakukan dengan cara atribusi atau delegasi. Desentralisasi dapat diartikan penyerahan atau pengakuan hak atas kewenangan untuk mengurus rumah tangga daerah sendiri. Dalam hal ini, daerah diberi kesempatan untuk melakukan suatu kebijakan sendiri. Pengakuan tersebut merupakan suatu bentuk partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan yang merupakan ciri-ciri dari negara demokrasi. Desentralisasi adalah pendelegasian wewenang dalam membuat keputusan dan kebijakan pada level bawah pada suatu organisasi. Tenberge mengartikan desentralisasi sebagai suatu penyerahan atau pengakuan hak mengenai keadaan yang telah dinyatakan atas kewenangan untuk pengaturan dan pemerintahan dan badan-badan hukum publik yang rendahan atau organ-organ dalam hal mana ini diberi kesempatan untuk melakukan suatu kebijaksanaan sendiri. Istilah otonomi lebih cenderung pada aspek politik kekuasaan dan negara, sedangkan desentralisasi lebih cenderung pada administratif aspek administrasi negara. Namun jika dilihat dari konteks pembagian kewenangan dalam praktiknya, kedua istilah tersebut mempunyai keterkaitan yang erat dan tidak dapat dipisahkan. Artinya, jika berbicara mengenai otonomi daerah, tentu akan menyangkut pertanyaan seberapa wewenang yang akan diberikan kepada pemerintahan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan. Demikian sebaliknya. Desa adalah bentuk pemerintahan terkecil yang ada di negara ini. Luas wilayah desa biasanya tidak terlalu luas dan dihuni oleh sejumlah keluarga. Mayoritas penduduknya pun bekerja di bidang agraris dan tingkat pendidikannya cenderung merendah. Karena jumlah penduduknya tidak begitu banyak, maka biasanya hubungan kekerabatan antara masyarakat terjalin kuat. Para masyarakat juga masih percaya dan memegang teguh adat dan tradisi yang ditinggalkan para leluhur mereka. Sebagaimana bagian terkecil dari sistem pemerintahan di Indonesia, desa memegang peran penting terutama berkaitan dengan pembangunan yang langsung menyentuh kepada masyarakat. Banyak program yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk kepribadian masyarakat sendiri. Sekian dari saya, terima kasih.